Kegiatan bernafas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernafasan. Nah, kegiatan mengambil udara pernafasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernafasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan juga ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Pada pernapasan berlangsung proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pernapasan seluler yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Dalam mekanisme pernapasan internal, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh daripada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Nah teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml CO2 per hari. Tidak semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2, sedangkan 90%-nya bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses pengangkutan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2.
Kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin 23% dari seluruh CO2. Ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh CO2. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut. Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. Bagian B merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1500 ml. Berikutnya, bagian D, volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer yaitu 3500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4500 ml. Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya seperti usia, frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki, tetapi jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Posisi tubuh, frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan makin cepat. Dan aktivitas, semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya.